Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita ngobrol lagi sama Bung Rocky Gerung. Ini eh, kalau Anda nggak usah saya jelasin di mana pasti tahu ini sedang dalam perjalanan. Ini memang selalu on the road, Bung Rocky. Banyak orang tanya kagak ada capek-capeknya nih. Iya, karena makin banyak orang yang menginginkan kejelasan keadaan sebetulnya. Jadi kemampuan kita untuk mendengarkan FNN kadang-kala memang mesti diikuti dengan pertemuan tatap muka. Ya, 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 ya. Abdol Karena katanya ya. Kalau cuman kuliah lewat iya, medsos ya. iya, sekali lagi justru dengan keputusan yang menggembirakan bagi oposisi sebetulnya, karena pembusukannya menjadi sempurna. Orang justru Ya, penasaran, lo kenapa menggembirakan Pak Rocky? Lah iyalah, karena akhirnya semua tiang-tiang berdemokrasi itu dipangkas oleh Jokowi. ya. DPR dikerdilkan, maka musuh diaduk-aduk, sistem kepartaian diobok-obok tuh. Dan yang terutama adalah kebebasan sipil itu. Dan kita Ya, mulai takut, apakah betul bahwa pemerintahan berikutnya tidak akan, pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran misalnya, ya, tidak akan menghalangi mereka yang masih tetap ingin beroposisi itu. ya, Mereka yang ya. masih tetap ingin mempersoalkan legitimasi dari Gibran. Karena Ya. lama-lama juga jengkel nih Mhm. rejim ini kan, tapi kejengkelan itu adalah akibat dari awal, yaitu keinginan Jokowi untuk memperpanjang kuasaannya. Jadi saya kira itu Ya, ya, konteksnya ya. kenapa semua orang akhirnya undang lagi FNN. Saya wakil FNN untuk ada di mana-mana. Oke, nah ini tapi sebelum kita ngomongin soal itu, ini ada update ini berkaitan dengan kemarin ya, karena ada kritik kemarin kan Pak Jokowi rencananya akan menyerahkan Satya Lencana kepada Bobi dan Gibran. Mungkin saya nggak tahu, nggak kita juga nggak pengen GR bahwa gara-gara kritik Anda gitu yang juga banyak dimuat di media, Pak Jokowi itu batal katanya hadir ke Surabaya, jadi nggak akan menyerahkan itu kepada Bobi dan Gibran, yang menyerahkan untuk Menteri Dalam Negeri gitu. Nah sekarang Menteri Dalam Negeri akan menyerahkan kepada Wakil Presiden terpilih, begitu. Satya Lencana. Iya, tapi tetap idenya sama kan, yaitu Iya. mengagung-agungkan dua anak beliau tuh, anak menantunya dan anaknya sendiri. Dan kita baca tadi bahwa Pak Gibran, kita panggil aja Pak sekarang, Ya, Pak i. Gibran itu ada di beberapa lokasi di Jakarta Hmm. dan menerangkan bahwa dia akan belanja problem selama 6 bulan Yes. ke depan tuh. Nah, Ya. itu yang kita baca tuh. Hmm. Pertanyaannya, belanja apa? Bukankah dari 9 tahun lalu Anda udah tahu problemnya? Kan pengetahuan Hmm. Anda dengan Pak Prabowo sama aja, dengan Pak Hmm. Jokowi kan sama aja kan. Hmm. Jadi Hmm. Gibran yang sebetulnya sudah dipersiapkan untuk menggantikan Jokowi, termasuk meneruskan dinastinya, itu masih mesti belajar Hmm. dalam 9 bulan ke depan. Itu juga konyol kan. Jadi Hmm. bahasa basinya pun sebetulnya konyol, apalagi kalau berpikir serius kan. Jadi tetap kita lihat bahwa ada pencitraan terus menerus, belanja problem, apa aja problem Hmm. masyarakat Jakarta, apa aja problem. Lo bapakmu itu dari awal udah belanja problem, dan Ya. bahkan bukan sekedar belanja problem, bikin problem bapakmu. Maksudnya itu mungkin dia cuma cari inventarisir problem-problem apa yang belum diselesaikan oleh bapaknya yang dia harus selesaikan gitu. Ya kelihatannya akhirnya kita akan selalu bilang, ya bapaknya gimana tuh. Dalam 5 tahun ke depan orang akan pakai istilah itu. Bukankah bapakmu udah siapkan? Kenapa kamu mesti berpikir lagi kan? Ya, ya, ya. Berarti kalau kamu berpikir, bapakmu tidak bisa berpikir apa? Jadi yang saya bayangkan adalah satire olok-olok yang akan berlanjut tuh. Dan Ya. itu impact dari ketiadaan legitimasi. Secara legal iya diputuskan di sidang pleno KPU, tetapi secara legitim tidak terlihat ada kelegaan tuh. Dan Ya, itu ya. yang menerangkan bahwa politik masih akan berlanjut, apalagi PDIP sudah siap-siap untuk terus mempersoalkan Ya. proyek-proyek Jokowi yang memberantakkan demokrasi, sekaligus menghina Ibu Mega, sekaligus Hmm. merusak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang adalah partai dia sendiri. Ya, ya. Tapi kita catat ya tadi Anda soal suara kritis tadi, karena Pak Prabowo kemarin dalam pidatonya di waktu penetapan di KPU dia juga secara khusus menyebut berterima kasih kepada media, walaupun kemudian ada apa ada embel-embelnya, walaupun anunya kritiknya itu sering sangat tajam, dan itu ya kata dia mesti dihormati, dan dia berterima kasih lah terhadap pers ini yang kita pegang ya. Apakah itu hanya sekedar basa-basi menjelang dia dilantik atau memang nanti ada implementasinya seperti itu? Iya, Pak Prabowo tentu mengerti bahwa dia nggak mungkin menerapkan satu kebijakan yang anti demokrasi itu, karena dia mau menunggangi justru ide demokrasi itu. Tetapi tugas Prabowo sekarang adalah menegakkan kembali pilar-pilar yang dirusak oleh Jokowi kan. Bagaimana Ya. Pak Prabowo misalnya akan memulihkan Mahkamah Konstitusi? Bagaimana Prabowo akan
mengembalikan marwah dari KPK. Bagaimana Prabowo akan menghitung ulang relasi dia dengan Komnas HAM, dengan macam-macam institusi sipil, dengan kerusakan agraria segala macam, dan itu akan dibebankan pada Prabowo. Jadi kesulitan kita adalah membayangkan Prabowo harus memperbaiki dulu apa yang dirusak oleh Jokowi, baru dia membangun apa yang Ya, dibayangkan, kan itu ya. intinya kan. Ya, tapi harapan itu kelihatannya apa ya? Kita pesimis ya, karena mulai dari hari pertama ketika dia sudah ditetapkan sebagai presiden saja, langkah politiknya sudah membuat kita teringat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, ini berkaitan dengan menarik semua kekuatan politik yang ada di parlemen itu ke dalam kubu dia. Kalau sebelumnya tanda-tanda bahwa dia gagal untuk merangkul PDIP, sekarang yang ditarik adalah PKB dan menyusul Nasdem. Praktis sekarang ini tinggal sisanya yang di luar itu ada PDIP dan PKS yang saya kira mungkin PKS ini belum ada juga pernyataan akan bertemu dengan PKS atau tidak. Kita bisa menduga bahwa PKS dan PDIP yang akan disisakan di luar. Tapi tetap saja di parlemen itu tidak signifikan lagi suara PDIP dan PKS itu. Itu dua, dua, dua nilai yang mesti kita hitung. Tentu Prabowo ingin supaya tidak ada yang cerewet di parlemen Ya. itu. Hmm. Tetapi pada saat yang sama juga ketiadaan kecerewetan itu artinya ada upaya untuk hegemoni itu, Ya, untuk itu dia. regimentasi kan juga buruk. Hmm. Mestinya Prabowo, saya hormati Pak Anies, saya hormati Pak Surya Paloh, saya hormati PKB segala macam, dan Hmm. saya akan lebih hormati kalau kalian tidak memberi sinyal untuk bergabung dengan saya. Kan itu lebih lebih Hmm. lebih bagus sebetulnya kan, Ya, ya, supaya ya. terlihat balancing itu ada tuh. Toh Prabowo itu udah menang 58% tuh. Dan kita mengerti bahwa 58% itu sebetulnya itu nggak ada masalah atau bahkan nggak akan ada yang ganggu kalau Gibran nggak ada di situ. Kan masalahnya adalah 58% tapi ada Gibran di situ. Jadi Hmm. orang tetap akan dipisahkan tuh bahwa oke, Prabowo udah 4 kali dan itu layak kalau secara sosiologis orang akhirnya merasa Hmm. udah berkali-kali udah kasih aja tuh. Tapi Ya, itu. Gibran tetap tulang di dalam daging politik Prabowo nanti kan, yang Hmm. akan mengganggu terus tuh atau pasir di dalam kaos kakinya Pak Prabowo. Jadi kelihatannya itu yang akan berlanjut tuh. Tapi kita tunggu perlahan-lahan sambil melihat positioning dari PDIP terutama tuh, dan saya menduga kuat bahwa Ibu Mega tetap dalam posisi bahwa dia akan mempersoalkan Jokowi. Mempersoalkan Jokowi artinya Ya. impactnya mempersoalkan Gibran. Dan kalau Gibran dipersoalkan itu artinya Prabowo akan terganggu kinerjanya tuh. Lalu muncul lagi keinginan untuk meratakan jalan supaya jangan ada batu-batu di situ. Mulai ada pengendalian isu media massa dikendalikan segala itu yang kita nggak inginkan tuh. Jadi tetap silahkan Prabowo menjalankan kuasaannya, tapi harus diingat Pak, ini pengantin yang dipaksakan sebetulnya, dan Hmm. karena itu ranjang tidurnya itu bisa bergoyang karena apa namanya, badai moral bukan karena badai hormonal. agak 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 risky nih yang Anda singgung-singgung ini masalahnya. Ya, oke, Bung Rocky. Jadi ini Bung Rocky, sekarang kita 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 sudah mulai bisa dapat gambaran kan kira-kira seperti apa ya peta politiknya ya. Jadi Pak Prabowo masih persis sama seperti dengan Pak Jokowi, artinya ya semua yang kita sebut pilar-pilar dari demokrasi itu yang ya mulai legislatif, kemudian yudikatif dan juga tentu eksekutif itu memang ingin di dalam satu tangan. Dan saya kira sebenarnya itu menjadi sangat kontradiktif dengan pernyataan Pak Prabowo yang menyatakan terima kasih terhadap media karena suaranya kritis. Karena dengan cara itu sebenarnya kan di bawah sadar dia, saya menyebutnya begitu saja lah ya, itu bahwa dia tidak ingin ada suara kritis itu, gitu. Ya itu yang terlihat akhirnya, mendua akhirnya Pak Prabowo. Mestinya diucapkan terima kasih teman-teman yang kritis, Hmm. dan kami ingin supaya kritisisme itu bukan sekedar dijalankan melalui media, tapi secara real oleh counterpart saya di DPR, yaitu Hmm. PKB, PKS, dan Nasdem misalnya. Jadi itu mesti jadi sinyal bahwa Prabowo ingin terus dikritisi, dan karena itu dia ingin ada oposisi. Kan logikanya harus Ya. begitu tuh. Hmm. Jadi mestinya serangan Prabowo itu menimbulkan semangat orang untuk bertengkar, mempersoalkan kebijakan tuh, dan itu artinya bagi yang kalah itu menganggap ya udah memang itu dalilnya tuh, kalau kami kalah kami beroposisi kan. Jadi kadang kala juga ini seolah-olah ini negeri akan runtuh kalau nggak bersatu. Loh, kita bersatu supaya kita bersatu dalam ide keadilan. Jadi Hmm. ide keadilan itu mesti ada yang mengontrol. Itu fungsi dari DPR. Ini
banyak pakar atau bahkan presenter kemarin tuh ya memang kita sudah saatnya bersatu. Enggak ada soal bersatu itu. Kalau persatuan itu Hmm. datang dari kebijakan untuk mengontrol misalnya. Hmm. Kan dengan mengontrol ada persatuan. Bukan kalau kita berbeda dan tidak ada persatuan, justru supaya ada persatuan ada yang mengontrol kan. Jadi ini sebetulnya tuh seolah-olah politik itu ya harus berbaik-baikan, nggak perlu. Politik itu adalah upaya untuk saling menjegal, tetapi dengan dalil-dalil yang kuat, bukan menjegal seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di Mahkamah Konstitusi. Itu beda itu. Jadi Hmm. upaya untuk berhadapan-hadapan lawan dengan lawan itu hanya ada dalam kejujuran politik. Kan itu dasarnya tuh. Jadi jangan menganggap bahwa ya mereka yang kalah itu udah pasti akan memusuhi, memang akan memusuhi, tapi Hmm. cara memusuhinya itu yang kita persoalkan. Kalau Hmm. memusuhi itu betul-betul oposisi dalam pengertian untuk mempersatukan bangsa ini, ya itu memang diperlukan di DPR. Jadi Hmm. kelihatannya pengetahuan dasar kita tentang demokrasi memang dari awal sudah dirusak oleh Jokowi, sehingga seolah-olah harus ada persatuan, tidak boleh ada perbedaan. Loh ini negeri didirikan atas dasar perbedaan, karena berbeda diperlukan persatuan. Di Jokowi diubah tuh, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Kan ngaco jadinya tuh. Jadi kelihatannya itu yang akan jadi soal juga, paling nggak itu akan jadi isu di kalangan akademis, bahwa keinginan kita untuk menjadikan kemajemukan itu bukan berarti kita tidak ingin bersatu, justru karena ada kemajemukan kita ingin bersatu, tetapi Ya. jangan kemajemukan itu dipangkas demi persatuan. Itu Ya. filosofinya begitu. Ya. Jadi dengan logika berpikir seperti itu ya saya kira kita ini akan menjadi semacam amikusnya buat PDIP kalau dia memilih di oposisi gitu ya, Bung Rocky ya. Iya itu kan 001 mendalilkan harus diulang di Hmm. 6 provinsi, dan itu Hmm. menunjukkan bahwa ada 60% sebetulnya kalau dihitung secara Ya, 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 ya. demografi, ada Hmm. 60% rakyat Indonesia menginginkan ada pemilihan baru. 60% itu tinggi sekali itu. Walaupun hanya 3 hakim yang mendalilkan itu. Ya, Tapi dalam logika ada prinsip less is more itu. Yang sedikit bahkan terlalu banyak tuh. Jadi ya, 3 hakim ini mewakili 60% dari suara yang disensus. Kan itu ya, intinya tuh. ya, Dan ya. berarti Pak Jokowi hanya dapat 40% legitimasi tuh. Hmm. Walaupun dia dapat 58% voter pemilu. Jadi Ya. kelihatannya itu yang terjadi. Nah karena itu ada semacam ya kebahagiaan juga bahwa ternyata politik kita itu masih dangkal, dan karena itu diperlukan oposisi lagi tuh, diperlukan demonstrasi, diperlukan buruh akan konsolidasi segala macam. Jadi kita mesti lihat bahwa 5 bulan ke depan itu dinamika politik justru akan tumbuh lebih lebih dahsyat lagi dari yang kemarin. Yes, oke. Dan saya kira ini sudah mulai tanda-tandanya semacam itu sudah makin kelihatan ya. Dan saya juga mendengar dari simpul-simpul mahasiswa, simpul-simpul buruh dan sebagainya melakukan konsolidasi. Bahkan seperti di Jakarta misalnya di Jabodetabek ada mahasiswa yang bikin semacam TL, semacam apa ya, perkemahan lah gitu yang menyebutnya sebagai tenda untuk tetap menjaga karena yang seperti kita sebut berkali-kali bahwa semua sekarang institusi pemerintahan itu mulai membusuk. Betul, dan pembusukan itu harusnya dipercepat supaya ada bibit baru yang tumbuh. Dan Yes. bibit baru itu yang lagi berkemah sekarang. Bibit baru itu yang lagi siap-siap konsolidasi di daerah itu. Jadi kita kita buka aja bahwa memang masih akan demo tuh di jangan halangi mereka karena mereka punya hak untuk Ya. mempersoalkan terus legitimasi dari pasangan Prabowo dan Gibran. Dan itu penghormatan kita pada hasil Mahkamah Konstitusi yang timpang justru dengan menyodorkan konsep baru bahwa akan ada demonstrasi, tentu Pak Prabowo mengerti itu. Jadi jangan aparat-aparat baru menganggap kan udah terpilih presidennya, jangan demo lagi. Lo demo itu adalah hak 24 jam setiap manusia Ya. demokrasi, kan itu kan. Jadi Ya. jangan anggap bahwa setelah terpilih lalu aman-aman aja, itu nggak ada ya. Kalau kata Pak Luhut, aman itu cuma adanya di surga. Yes, oke. Oke, terima kasih Bung Rocky. Nanti kita omongin soal Iya, pembusukan ya. Oke. oke.